Aroma wangi menyeruak di rumah sederhana. Udara dingin masih terasa. Hangatnya tempat tidur seakan memanggil untuk tetap di tempat. Tapi waktu sahur telah masuk. Istri Fajrin sudah cekatan di dapur sejak tadi, menyiapkan menu sahur sederhana untuk keluarga. Bulan suci Ramadan adalah bulan paling istimewa untuk umat Muslim. Selain mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan menjadi momen berkumpulnya keluarga di meja makan. Ritual sederhana memang, tapi makan di meja makan bersama keluarga adalah kegiatan yang paling jarang kita lakukan. Waktu subuh telah masuk. Fajrin bergegas ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Para jemaah juga sudah ramai menuju masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, penjelasan keistimewaan ibadah Rasulullah SAW serta kesabaran beliau di dalam menjalankannya. Setelah sholat subuh usai, Fajrin bersama warga muslim lainnya mendirikan majelis taklim atau majelis ilmu. Melalui kegiatan ini, umat muslim bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim yang lebih baik, meningkatkan kemampuan ilmu baca tulis Al-Quran dan pemahamannya, juga menumbuhkan kesadaran beragama. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang harus dibaca jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau menjawab, Sesuai hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Majelis ilmu adalah tempat yang sangat baik yang ada di muka bumi. Bahkan Rasulullah pun mengibaratkan sebagai taman surga. Sebab majelis-majelis ilmu adalah tempat bagi orang-orang yang mau menempuh jalan yang diridhoi Allah mencapai surga. sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah.
Tradisi bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh Fajrin tak berbeda dengan tradisi Ramadan di seluruh dunia. Sahur, sholat sunnah tarawih, berbuka puasa pun mereka lakukan layaknya umat muslim lainnya. Hanya saja Fajrin dan warga muslim lainnya berada di daerah yang hampir sebagian besar penduduknya beragama Nasrani. Tentena adalah sebuah kota kecil di Kabupaten Poso yang dianugerahi keindahan alam yang begitu mempesona. Kota Tentena dibelah oleh danau ketiga terbesar di Indonesia yang disebut Danau Poso. Membelah Danau Poso terdapat jembatan tua yang kini telah diremajakan, menambah kecantikan Danau Poso. Tentena merupakan pusat dari gereja Kristen Sulawesi Tengah. Penduduk kota ini mayoritas memeluk agama Kristen. Fajrin bersama warga muslim lainnya merupakan minoritas di kota Tentena. Masjid Tentena menjadi salah satu bangunan tempat Fajrin bersama warga muslim lainnya untuk beribadah. Namun, walaupun menjadi kaum minoritas, sikap saling toleransi antar umat beragama di sini sangatlah tinggi. Untuk itulah, kehidupan di kota kecil ini sangat bersahaja, saling tolong-menolong, dan saling melengkapi satu dan lainnya. Pagi ini, seperti biasa, Fajrin melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Fajrin adalah seorang guru yang mengajar di sekolah negeri dan sekolah dasar Muhammadiyah. Sebagai seorang guru, Fajrin tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa di tengah ibadah puasa. Sekolah Dasar Negeri 1 Tentena, tempat di mana Fajrin mengajar, memiliki jumlah murid yang lebih banyak Nasrani. Hanya sebagian kecil siswa yang beragama Muslim. Tapi sikap toleransi yang diajarkan para guru kepada siswa-siswi begitu kental, sehingga siswa Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Berbicara tentang toleransi bagi siswa yang plural yang ada di SDN 1 Tentena, tentunya kami Dewan Guru dan pengawas sekolah menghimbau untuk benar-benar menghargai mereka yang sementara mengikuti bulan suci Ramadan ini dan memberi kesempatan kepada mereka. Dan tentunya dalam toleransi ini semua dalam kantin-kantin yang ada tidak dibuka, karena sangat kami menghargai mereka yang sementara mengikuti bulan suci Ramadan. Pola ajar yang kami laksanakan sesuai petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, yaitu sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa anak-anak untuk tingkat SD, Satuan Pelayanan Pengawasan di tingkat SD ini, yaitu anak-anak masuk pada pukul 8 pagi dan keluar pada pukul 11 siang, sehingga mereka tidak dipaksakan untuk terus dalam kegiatan itu, tetapi diberi keluasan untuk benar-benar mengikuti bagaimana berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah diatur oleh pihak dinas. Demikian.
Keragaman dan perbedaan merupakan sunatullah. Tentu dimanapun kita berada, pasti akan menjumpai keberagaman, agama, suku, ras, gender, warna kulit, dan lainnya. Bahkan pemahaman atau penafsiran, sudut pandang juga bisa menjadi titik perbedaan. Perbedaan yang memotivasi manusia untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, atau menyatukan, merupakan perbedaan yang membawa berkah bagi manusia. Warga Muslim di kota Tentena juga sangat menghargai perbedaan tersebut. Begitulah sebaliknya, agar menciptakan kerukunan yang harmonis. Ya, sejauh ini toleransinya sangat baik dengan non-Muslim, ya. Terutama ketika sore hari biasanya ada anak-anak dari non-Muslim datang juga bermain di sini bersama dengan siswa yang Muslim, sehingga tercipta kedamaian. Ya, tantangannya terkait masalah akidah. Jadi di daerah non-Muslim, di daerah yang minoritas Muslim itu anak-anak akidahnya masih lemah karena kurangnya pendakwah, kurangnya kajian-kajian Islam, sehingga membuat ilmu agama Islam itu sangat berkurang bagi anak-anak. Makanya sekolah ini hadir untuk memperbaiki atau memperdalam ilmu agama mereka. Ya, harapan kami setelah anak-anak lulus dari SD ini, siswa memiliki akidah yang kuat, kemudian mampu membaca Al-Quran, dan semoga menjadi generasi ulama yang akan membawa ajaran Islam sampai ke penjuru Nusantara. Tak seperti daerah lainnya, di kota Tentena tidak memiliki tradisi Ramadan yang spesifik. Justru rasa toleransi yang terjalin di kota kecil ini menjadikan bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Anak-anak semuanya masuk ke musola. Seperti hari ini, Fajrin bersama guru dari Sekolah Dasar Negeri Muhammadiyah Tentena menggelar pesantren kilat untuk para siswa mengisi waktu di bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan-kegiatan ilmu agama. Pesantren kilat merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan hanya di bulan Ramadan. Kegiatan ini sering dilakukan di sekolah-sekolah dengan memberikan ilmu agama, seperti tata cara sholat, berwudu, mengaji, dan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Biasanya para siswa akan senang mengikuti kegiatan pesantren kilat ini, karena dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya. Allahu Akbar. Hal yang menarik di pesantren kilat ini, anak-anak merasa senang ketika mempraktekkan tata cara ibadah. Kemudian sangat antusias untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru.
Alhamdulillah sikap siswa di sini sangat baik, sangat mampu bersabar walaupun teman-temannya yang dari non-muslim mungkin ada yang terlihat memakan sesuatu, tapi siswa muslim mampu bersabar untuk menahan diri dari makan dan minum. Iya. Pesantren kilat secara langsung menjadikan para peserta memiliki rasa mandiri dan mempererat silaturahmi sesama peserta dan juga guru. Pesantren kilat juga menjadi wadah untuk memperlancar baca tulis Al-Quran, di mana membaca kitab suci Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, memiliki pahala yang berlipat ganda. Seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Satu hal yang pasti kita jumpai di bulan Ramadan adalah menjamurnya para penjual berbagai macam varian takjil. Ini pun terjadi di kota Tentena. Walaupun terbilang jumlahnya, penjual takjil di sini tidak seramai di kota-kota lainnya. Kehadiran para penjual takjil ini juga memberikan kegembiraan tersendiri, bukan hanya bagi umat muslim, melainkan warga non-muslim. Mereka sangat senang dengan adanya aneka jajanan yang bisa mereka beli di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Yang paling saya senangi kalau di bulan Ramadan itu kayak suasana di sini jadi tenang. Terus paling suka itu berburu takjil karena saya suka makan kue. Aktivitas ngabuburit sore juga terlihat di sini. Banyak warga meramaikan pusat kota, tempat di mana banyak para penjual takjil. Terlihat beberapa orang tua membawa anak mereka untuk berjalan-jalan sore menunggu waktu berbuka puasa. Bulan suci Ramadan juga membawa berkah tersendiri bagi para pedagang yang menjual takjil. Mereka bisa memperoleh keuntungan lebih banyak dibanding hari-hari lainnya. Ya, omset meningkat lah. Kalau muslim juga ada banyak. Harga 10.000, 20. Dan beresnya punya. Wah, tergantung omset, bos. Kita ada bos kan. Dia cuma suruh jaga juga. Iya. Sore hari menjelang waktu berbuka, aktivitas di Masjid Tentena mulai menggeliat. Para ibu-ibu dan petugas masjid sibuk menyiapkan menu berbuka untuk jemaah masjid yang akan berbuka di sini. Masjid Tentena menjadi salah satu tempat favorit warga muslim di kota Tentena. Bahkan bagi mereka yang melakukan perjalanan untuk singgah di sini dan berbuka puasa. Ini kegiatan ini sudah dilaksanakan sudah tahun-tahun lalu, dari tahun-tahun lalu. Yang ikut dalam berbuka puasa ini siapapun itu yang intinya muslim, baik dari Tentena maupun dari luar Tentena. Bentuk toleransi yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar Tentena ini, dari pihak masyarakat non-muslim membolehkan untuk mengeraskan suara ketika azan atau tahrim. Kemudian kita juga saling berbagi ketika misalnya
ada sisa-sisa kue, ada lebih daripada kue tersebut, kita bisa bagikan kepada tetangga yang non-muslim. Ada yang menarik di sini, karena sebagian warga muslim yang bermukim di kota Tentena merupakan para pedagang. Mereka secara bergantian menjadi donatur untuk menyiapkan takjil di masjid kota Tentena. Selain itu, warga sekitar masjid juga silih berganti menyumbangkan panganan untuk berbuka puasa. Tradisi Ramadan di kota Tentena memang tidak kental seperti daerah lainnya. Tapi warga muslim di kota ini tetap mempertahankan ibadah puasa mereka, walaupun mereka berada di tanah lonceng.